Malam itu, Tia duduk di sofa empuk di ruang tamunya, menatap layar ponselnya yang gelap. Suara detak jam dinding yang monoton mengisi kesunyian malam, menambah rasa sepi yang menyelimuti rumahnya. Dia menghela napas panjang, merasakan ketidaknyamanan yang menggelayuti hatinya. Seharian penuh, dia telah menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Tetapi kini, di rumah yang seharusnya menjadi tempatnya beristirahat, dia merasa terasing. Tia menggerakkan tubuhnya, mencoba mencari posisi yang nyaman. Namun, rasa cemas terus mengganggu pikirannya. Air di rumahnya tiba-tiba mati, dan dia tidak bisa melakukan hal-hal sederhana seperti mencuci tangan atau membuat secangkir teh hangat. Dia sudah mencoba menghubungi pihak pengelola, tetapi tidak ada jawaban. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meminta bantuan tetangga. Dia teringat pada Pak Henry, tetangga sebelah rumah yang selalu ramah dan baik hati. Pria parubaya itu adalah seorang duda yang tinggal sendirian setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Tia sering melihatnya di halaman rumah, merawat tanaman atau sekadar duduk di kursi goyang sambil membaca koran. Meskipun mereka tidak terlalu dekat, Tia merasa nyaman dengan kehadiran Pak Henry. Dia adalah sosok yang tenang dan penuh perhatian. Dengan tekad yang bulat, Tia berdiri dan merapikan penampilannya. Dia mengenakan kaos longgar dan celana pendek, merasa sedikit canggung dengan penampilannya yang sederhana. Namun, dia tahu bahwa tidak ada waktu untuk berpikir terlalu lama. Dia mengambil napkin dan menuliskan pesan singkat untuk dirinya sendiri, minta air ke Pak Henry. Setelah itu, dia melangkah keluar dari rumahnya. Malam itu, udara terasa sejuk dan segar. Tia berjalan pelan menuju rumah Pak Henry, merasakan angin malam yang lembut menyentuh kulitnya. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang. Ketika dia sampai di depan pintu rumah Pak Henry, dia ragu sejenak. Apakah dia terlalu mengganggu? Namun, rasa butuh akan air membuatnya memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Ketukan pertamanya tidak terdengar, jadi dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Pak Henry muncul dengan senyuman hangat di wajahnya. "Tia, selamat malam," sapanya dengan suara lembut. Tia merasa sedikit lega melihat senyumnya. "Selamat malam, Pak Henry. Maaf mengganggu," Tia menjawab, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. "Air di rumah saya mati, dan saya tidak tahu harus kemana. Apakah Anda punya sedikit air yang bisa saya pinjam?" Pak Henry mengangguk, wajahnya menunjukkan rasa empati. "Tentu, Tia. Masuklah, saya akan ambilkan untukmu." Tia melangkah masuk ke dalam rumah Pak Henry, merasakan kehangatan yang menyambutnya. Ruang tamu yang sederhana namun nyaman dipenuhi dengan foto-foto keluarga dan tanaman hias yang terawat dengan baik. "Silakan duduk," kata Pak Henry, menunjuk ke kursi yang ada di sudut ruangan. Tia duduk, merasa sedikit canggung. Dia melihat sekeliling, mencoba mengalihkan perhatian dari rasa tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Pak Henry pergi ke dapur, dan suara keran air mengalir terdengar dari sana. Tia menatap dinding yang dihiasi dengan foto-foto kenangan. Dia melihat Pak Henry muda, tersenyum di samping istrinya. Ada rasa haru yang menyentuh hatinya. Dia tidak pernah tahu banyak tentang kehidupan Pak Henry, tetapi dia bisa merasakan kesedihan yang mendalam di balik senyumnya yang ramah. Beberapa menit kemudian, Pak Henry kembali dengan 2 gelas air. "Ini dia, Tia. Semoga ini cukup untukmu," katanya sambil menyerahkan gelas itu. Tia menerima gelas tersebut dengan tangan yang sedikit bergetar. "Terima kasih, Pak Henry. Anda sangat baik." Mereka berdua duduk di ruang tamu, menikmati keheningan yang nyaman. Tia meneguk airnya, merasakan kesegaran yang mengalir ke tenggorokannya. "Kau tahu, Tia, kadang-kadang kita perlu mengandalkan tetangga," kata Pak Henry, memecah keheningan. "Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri." Tia mengangguk, merasakan makna dari kata-kata itu. Dia merasa terhubung dengan Pak Henry lebih dari sekadar tetangga. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah pengertian yang tidak terucapkan. "Saya sering merasa kesepian," Tia mengakui, suaranya pelan. "Kadang-kadang, saya merasa tidak ada yang bisa diajak bicara." Pak Henry menatapnya dengan lembut. "Kesepian bisa menjadi beban yang berat. Tapi ingatlah, Tia, kamu tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitarmu yang peduli."
Tia merasakan kehangatan dari kata-kata itu, seolah-olah Pak Henry sedang memberikan pelukan tanpa harus menyentuhnya. Malam semakin larut, dan suasana di dalam rumah Pak Henry terasa semakin intim. Tia merasa nyaman berbicara dengan Pak Henry, seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan, harapan, dan impian. Tia merasa terinspirasi oleh kebijaksanaan Pak Henry, dan dia mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Saat mereka berbincang, Tia tidak bisa mengabaikan tatapan Pak Henry yang penuh perhatian. Ada sesuatu dalam cara dia mendengarkan, seolah-olah setiap kata yang diucapkan Tia sangat berarti baginya. Tia merasakan getaran yang aneh di dalam hatinya, sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika percakapan mereka berlanjut, Tia merasa semakin dekat dengan Pak Henry. Dia tidak hanya melihatnya sebagai tetangga, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa memahami dan mendukungnya. Ada momen-momen hening di antara mereka, di mana tatapan mereka bertemu dan waktu seolah berhenti sejenak. Akhirnya, Tia menyadari bahwa sudah saatnya untuk pulang. Dia tidak ingin mengganggu Pak Henry lebih lama lagi. Terima kasih banyak, Pak Henry. Saya sangat menghargai bantuan Anda, katanya sambil berdiri. Pak Henry juga berdiri, menatapnya dengan senyuman yang hangat. Jangan ragu untuk datang lagi jika kamu butuh bantuan, Tia. Saya selalu ada di sini, jawabnya. Tia merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia mengangguk, merasakan kehangatan yang menyelimuti dirinya. Saat Tia melangkah keluar dari rumah Pak Henry, dia menoleh untuk melihatnya sekali lagi. Pak Henry berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan lembut. Dalam hati Tia, dia merasa ada sesuatu yang baru yang telah dimulai malam itu. Meskipun hanya sebuah kunjungan sederhana untuk meminta air, malam itu telah membuka pintu untuk kemungkinan yang lebih dalam antara mereka. Dengan langkah ringan, Tia kembali ke rumahnya, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahnya. Dia tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan tetangga. Ada harapan baru yang tumbuh di dalam hatinya, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawanya. Malam itu, Tia kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Meskipun air di rumahnya sudah teratasi, hatinya masih bergetar oleh pertemuan dengan Pak Henry. Dia tidak bisa mengabaikan rasa hangat yang mengalir di dalam dirinya setiap kali dia memikirkan senyuman Pak Henry dan tatapan penuh perhatian yang diberikan kepadanya. Tia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan tetangga yang biasa. Setelah mandi dan mengganti pakaian, Tia duduk di sofa sambil memikirkan kembali percakapan mereka. Dia teringat bagaimana Pak Henry dengan sabar mendengarkan setiap kata yang diucapkannya, seolah-olah setiap cerita yang dia bagikan sangat berarti. Tia merasa terhubung dengan Pak Henry, dan itu adalah perasaan yang baru dan menyenangkan. Keesokan harinya, Tia memutuskan untuk membuat kue kecil sebagai ungkapan terima kasih kepada Pak Henry. Dia ingin menunjukkan rasa syukurnya dengan cara yang sederhana namun berarti. Tia menghabiskan waktu di dapur, mencampurkan bahan-bahan dengan penuh semangat. Aroma kue yang sedang dipanggang memenuhi rumahnya, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Setelah kue matang, Tia membungkusnya dengan rapi dan menambahkan catatan kecil yang bertuliskan, "Terima kasih atas bantuanmu malam lalu. Semoga ini bisa menjadi sedikit balasan." Dengan hati yang berdebar, dia melangkah keluar menuju rumah Pak Henry. Ketika Tia sampai di depan pintu rumah Pak Henry, dia merasakan sedikit gugup. Namun, dia segera mengingat senyuman hangat Pak Henry dan rasa nyaman yang dia rasakan saat berbicara dengannya. Dengan tekad, dia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Pak Henry membuka pintu dengan senyuman yang sama seperti malam sebelumnya. "Tia, selamat datang," sapanya, suaranya hangat dan ramah. Tia merasa lega melihatnya. "Selamat pagi, Pak Henry. Saya membawa sesuatu untuk Anda," kata Tia sambil mengulurkan kotak kecil berisi kue. "Ini sebagai ungkapan terima kasih atas bantuan Anda kemarin." Pak Henry menerima kotak itu dengan penuh rasa syukur. "Oh, Tia, ini sangat baik darimu. Terima kasih banyak. Mari masuk, kita bisa menikmati kue ini bersama-sama," ajaknya, membuka pintu lebih lebar. Tia melangkah masuk, merasakan kehangatan yang menyambutnya. Ruang tamu Pak Henry terlihat lebih hidup dengan cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Dia melihat beberapa tanaman hias yang tumbuh subur, dan aroma kue yang baru dipanggang menambah suasana nyaman di dalam rumah. "Silakan duduk, Tia. Saya akan menyeduh teh,"
kata Pak Henry sambil menuju ke dapur. Tia duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya, merasakan ketegangan yang menyenangkan di dalam dirinya. Dia melihat sekeliling, memperhatikan detail-detail kecil di dalam rumah Pak Henry. Beberapa menit kemudian, Pak Henry kembali dengan 2 cangkir teh dan piring berisi potongan kue. Ini dia, kue yang kau buat dan teh hangat. Kombinasi yang sempurna, katanya sambil tersenyum. Tia merasa senang melihat Pak Henry menikmati kue yang dia buat. Mereka mulai berbincang-bincang sambil menikmati kue dan teh. Tia merasa semakin nyaman, dan percakapan mereka mengalir dengan mudah. Mereka berbicara tentang hobi, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Tia terkejut mengetahui bahwa Pak Henry memiliki banyak minat, termasuk berkebun dan memasak. Setiap kali saya memasak, saya selalu merasa seperti sedang menciptakan sesuatu yang istimewa, kata Pak Henry, matanya berbinar saat berbicara tentang masakan. Saya suka mencoba resep baru dan bereksperimen dengan bahan-bahan yang berbeda. Tia tersenyum, merasa terinspirasi oleh semangat Pak Henry. Saya juga suka memasak, meskipun saya masih belajar. Kadang-kadang, saya merasa takut untuk mencoba resep yang lebih rumit. Akunya. Jangan takut untuk mencoba, Tia. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Dan siapa tahu, mungkin kamu akan menemukan resep yang luar biasa, jawab Pak Henry dengan bijak. Tia merasa terhubung dengan kata-kata itu, seolah-olah Pak Henry sedang memberinya dorongan untuk lebih percaya diri. Saat mereka berbincang, Tia tidak bisa mengabaikan tatapan Pak Henry yang penuh perhatian. Ada kehangatan dalam cara dia mendengarkan, seolah-olah setiap kata yang diucapkan Tia sangat berarti baginya. Tia merasakan getaran yang aneh di dalam hatinya, sebuah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Tia menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Dia melihat jam dinding dan terkejut mengetahui bahwa sudah hampir siang. Oh tidak, saya harus kembali ke rumah dan menyelesaikan beberapa pekerjaan, katanya, sedikit panik. Pak Henry mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan. Baiklah, Tia. Tapi ingat, jika kamu butuh bantuan atau ingin berbincang lagi, pintu saya selalu terbuka untukmu, ujarnya dengan senyuman lembut. Tia merasa hangat di dalam hatinya mendengar kata-kata itu. Terima kasih, Pak Henry. Saya akan ingat itu, jawabnya, berusaha menahan senyumnya. Dia merasa beruntung memiliki tetangga seperti Pak Henry. Setelah berpamitan, Tia melangkah keluar dari rumah Pak Henry dengan perasaan yang lebih ringan. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang baru yang telah dimulai antara mereka. Meskipun mereka hanya berbagi kue dan teh, momen itu terasa lebih dari sekadar pertemuan biasa. Ada keintiman yang tumbuh di antara mereka, dan Tia tidak bisa menahan senyum saat memikirkan pertemuan mereka. Di rumah, Tia kembali ke rutinitasnya, tetapi pikirannya terus melayang kembali ke Pak Henry. Dia merasa terinspirasi oleh percakapan mereka dan semangat hidup yang dimiliki Pak Henry. Tia mulai menyadari bahwa dia tidak hanya merasa nyaman dengan Pak Henry, tetapi juga tertarik padanya. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Hari-hari berlalu, dan Tia sering mengunjungi Pak Henry. Setiap pertemuan membawa kehangatan dan keceriaan baru. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan beberapa resep masakan. Tia merasa semakin dekat dengan Pak Henry, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin dalam. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Pak Henry, Tia merasakan angin malam yang lembut menyentuh kulitnya. Dia melihat ke arah bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Dia merasa beruntung bisa mengenal Pak Henry, dan dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tetangga. Pak Henry, Tia memulai, suaranya lembut. Saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah membawa banyak keceriaan dalam hidup saya. Pak Henry menatapnya dengan lembut. Senyumnya tulus. Saya juga merasa beruntung, Tia. Kehadiranmu membuat hari-hariku lebih berarti. Kita saling melengkapi, bukan? Tia mengangguk, merasakan getaran di dalam hatinya. Dia tahu bahwa malam itu adalah momen penting dalam hubungan mereka. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang tumbuh di antara mereka, dan Tia tidak sabar untuk melihat kemana perasaan ini akan membawanya. Malam itu, Tia duduk di teras rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Suara jangkrik mengisi keheningan malam, dan angin sepa-sepa membawa aroma segar dari taman. Namun,
Meskipun suasana malam begitu damai, pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Pak Henry dan semua momen indah yang mereka habiskan bersama. Sejak pertemuan pertama mereka, hubungan mereka telah berkembang pesat. Tia merasa semakin dekat dengan Pak Henry, dan setiap kali mereka berbincang, hatinya bergetar dengan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia menyadari bahwa ketertarikan yang dia rasakan bukan hanya sekadar rasa suka, tetapi juga sebuah ketertarikan yang lebih dalam. Namun, di balik perasaan itu, ada keraguan yang mengganggu. Tia bertanya-tanya apakah perasaannya ini benar-benar bisa diterima. Pak Henry adalah seorang duda, dan meskipun dia baik hati dan penuh perhatian, Tia merasa ragu untuk melangkah lebih jauh. Dia tidak ingin mengganggu kehidupan Pak Henry atau membuatnya merasa tidak nyaman. Malam itu, Tia memutuskan untuk mengunjungi Pak Henry lagi. Dia merasa perlu berbicara dengan pria itu, untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dengan langkah mantap, dia melangkah menuju rumah Pak Henry, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Ketika dia sampai di depan pintu, Tia mengetuk dengan lembut. Tak lama kemudian, Pak Henry membuka pintu dengan senyuman hangat. "Tia, selamat malam," sapanya, suaranya lembut dan ramah. Tia merasa sedikit lega melihatnya. "Selamat malam, Pak Henry. Apakah saya mengganggu?" tanyanya, meskipun dia tahu jawabannya. "Tidak sama sekali. Masuklah, saya baru saja membuat teh," jawab Pak Henry, membuka pintu lebih lebar. Tia melangkah masuk, merasakan kehangatan yang menyambutnya. Ruang tamu Pak Henry terlihat nyaman, dengan lampu remang-remang yang menciptakan suasana intim. Mereka duduk di sofa, dan Pak Henry menyajikan teh hangat dalam cangkir. Tia mengambil cangkirnya, merasakan kehangatan yang menyebar ke telapak tangannya. "Terima kasih, Pak Henry. Saya sangat menghargai ini," katanya sambil tersenyum. Setelah beberapa saat berbincang tentang hal-hal sepele, Tia merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. "Pak Henry," dia memulai, suaranya lembut namun tegas. "Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Pak Henry menatapnya dengan penuh perhatian, seolah-olah dia sudah menunggu momen ini. "Tentu, Tia. Apa yang ingin kau bicarakan?" tanyanya, suaranya tenang. Tia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Sejak kita mulai menghabiskan waktu bersama, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Saya merasa nyaman dengan Anda, dan saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini," ungkapnya, matanya menatap Pak Henry dengan serius. Pak Henry terdiam sejenak, seolah mencerna kata-kata Tia. Tia merasakan jantungnya berdebar, khawatir akan reaksi Pak Henry. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Dia harus jujur tentang perasaannya. "Aku juga merasakan hal yang sama, Tia." Akhirnya Pak Henry menjawab, suaranya lembut. "Kehadiranmu dalam hidupku telah membawa banyak keceriaan. Aku merasa terhubung denganmu lebih dari sekadar tetangga." Tia merasa lega mendengar kata-kata itu. Namun, dia juga merasakan keraguan yang sama. "Tapi, Pak Henry, kita memiliki perbedaan. Kamu adalah seorang duda, dan aku masih muda. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu atau membuatmu merasa tidak nyaman," ungkapnya, suaranya bergetar. Pak Henry mengangguk, wajahnya serius. "Aku mengerti kekhawatiranmu, Tia. Namun, hidup ini terlalu singkat untuk tidak mengejar kebahagiaan. Kita tidak bisa mengontrol perasaan kita, dan aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mengenalmu lebih dekat," katanya, matanya menatap Tia dengan tulus. Tia merasakan harapan baru muncul di dalam hatinya. Dia tidak sendirian dalam perasaannya. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanyanya, suaranya penuh harap. "Kita bisa mulai dengan saling mengenal lebih baik. Tidak ada tekanan. Hanya kita berdua yang berbagi cerita dan pengalaman. Jika kita merasa nyaman, kita bisa melangkah lebih jauh," jawab Pak Henry, senyumnya kembali merekah. Tia merasa hatinya bergetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa perasaannya akan diterima dengan baik. "Saya ingin itu, Pak Henry. Saya ingin mengenalmu lebih baik," katanya, senyumnya merekah. Malam itu, mereka berbincang lebih lama dari biasanya. Tia merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dimensi baru dalam hubungan mereka. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan harapan untuk masa depan.
Tia merasa semakin terhubung dengan Pak Henry, dan dia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Saat malam semakin larut, Tia merasa waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir, tetapi dia tahu bahwa dia harus pulang. Terima kasih, Pak Henry. Saya sangat menikmati waktu ini, katanya, berdiri dari sofa. Terima kasih juga, Tia. Aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu, jawab Pak Henry, menatapnya dengan lembut. Tia merasakan getaran di dalam hatinya saat mereka saling menatap. Sebelum Tia pergi, Pak Henry mengambil tangannya dengan lembut. Ingatlah, Tia, kita tidak perlu terburu-buru. Kita bisa mengambil waktu kita. Yang terpenting adalah kita saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Katanya, suaranya penuh pengertian. Tia mengangguk, merasakan kehangatan dari sentuhan Pak Henry. Saya akan ingat itu, Pak Henry. Terima kasih atas pengertianmu, jawabnya, hatinya bergetar. Saat Tia melangkah keluar dari rumah Pak Henry, dia merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya bersinar lebih terang. Dia tahu bahwa malam itu telah mengubah segalanya. Dia tidak hanya menemukan seorang teman, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi lebih dari sekadar tetangga. Di rumah, Tia duduk di sofa, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa bahagia dan penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Dia ingin menjelajahi perasaan ini, dan dia tahu bahwa Pak Henry adalah orang yang tepat untuk melakukannya. Hari-hari berikutnya, Tia dan Pak Henry semakin sering bertemu. Mereka berbagi momen-momen kecil yang berarti, dari memasak bersama hingga berjalan-jalan di taman. Setiap pertemuan membawa kehangatan dan keceriaan baru dalam hidup mereka. Tia merasa semakin yakin bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa memahami dan mendukungnya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah Pak Henry, Tia menatap bintang-bintang di langit. Pak Henry, saya merasa sangat beruntung bisa mengenal Anda. Anda telah membawa banyak kebahagiaan dalam hidup saya. Ungkapnya, suaranya lembut. Pak Henry menatapnya dengan penuh kasih. Aku juga merasa beruntung. Tia, kehadiranmu telah mengubah hidupku. Kita saling melengkapi, dan aku tidak sabar untuk melihat kemana perjalanan ini akan membawa kita. Jawabnya, senyumnya tulus. Tia merasakan harapan baru tumbuh di dalam hatinya. Dia tahu bahwa mereka telah memulai perjalanan yang indah bersama, dan dia siap untuk menjelajahi setiap langkahnya. Malam itu, di bawah langit berbintang, Tia dan Pak Henry merasakan ikatan yang semakin kuat. Sebuah hubungan yang penuh dengan cinta, pengertian, dan harapan untuk masa depan yang cerah.